Halo, selamat datang di Hasan Tutorial Channel. Jumpa lagi bersama saya. Kembali kita membahas tutorial tentang SIPD, yaitu bagaimana cara melakukan penggeseran anggaran APBD di aplikasi SIPD tahun 2021. Adapun yang melatar belakangi penggeseran anggaran untuk tahun 2021 ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 07 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 dan dampaknya. Pergeseran anggaran tahun 2021 perlu dilakukan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Tujuan penggunaan pergeseran anggaran 2021 yang pertama adalah mendukung program pemulihan ekonomi daerah terkait percepatan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Penggunaan anggaran paling sedikit 25% untuk perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% dan pemberdayaan ekonomi masyarakat paling tinggi 15%. Kemudian ketentuan penggeseran anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan atau subrincian objek. Pergeseran anggaran terdiri atas dua jenis, yaitu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran anggaran antar organisasi, pergeseran anggaran antar unit organisasi, pergeseran anggaran antar program, pergeseran anggaran antar kegiatan, pergeseran antar subkegiatan, pergeseran antar kelompok, pergeseran antar jenis. Kemudian pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari subrincian objek dapat dilakukan atas persetujuan pengguna anggaran. Kemudian langkah-langkah pergeseran anggaran secara teknis di aplikasi SIPD ada 5 tahapan secara umum. Yang pertama, membuat jadwal baru yaitu jadwal APBD pergeseran oleh TAPD Keuangan ataupun BPKAD, membuka kunci rincian subkegiatan oleh TAPD Keuangan ataupun BPKAD, membuka kunci menambah subkegiatan oleh TAPD Perencanaan ataupun Bapeda. Kemudian OPD melakukan pergeseran dengan aktivitas yaitu menambah subkegiatan baru, menghapus subkegiatan, menghapus rincian subkegiatan ataupun RKA, menambah ataupun mengurangi ataupun mengedit rincian subkegiatan RKA. Kemudian setelah dilakukan pergeseran oleh OPD, maka kepala OPD wajib melakukan validasi atas anggaran yang sudah dirubah ataupun anggaran yang sudah dilakukan pergeseran tersebut. Baik, bagaimana mekanismenya ataupun teknisnya di aplikasi SIPD? Kita langsung saja. Langkah-langkahnya, kita masuk ke aplikasi SIPD. Kemudian kita masuk Sistem Informasi Keuangan Daerah. Untuk menambah subkegiatan baru itu wajib dilakukan oleh pejabat eselon 3. Jadi user kita masukkan adalah NIP eselon 3. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita login. Kita pilih 2021. Kemudian klik garis 3 di samping penganggaran. Klik subkegiatan belanja. Nah, kalau sudah, ini ada tambah kegiatan, kita klik tambah kegiatan. Kemudian pilih subunit OPD kita, kemudian prioritas pembangunan provinsi. Kalau terkait dengan prioritas pembangunan provinsi kita pilih, kalau tidak kita lewatkan. Kemudian prioritas pembangunan kabupaten kota, kalau ada kita pilih, kalau belum kita lewatkan. Kemudian pilih subkegiatan yang baru. Kemudian label ataupun tag subkegiatan ini kita lewatkan. Kemudian sumber dananya kita pilih, ya misalnya dana transfer umum, kemudian jumlah pagunya berapa, misalnya kita buat 56 juta, ini contoh ya. Kemudian pilih lokasi kegiatan, kemudian waktu pelaksanaan, ya ini kalau 12 bulan, kemudian N tambah 1 kita buat
misalnya 57 juta. Kemudian indikator keluaran sub kegiatan kita pilih, tambah, kemudian kita masukkan indikatornya. Ini kita contohkan. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Bisa ya. Jadi dia akan bertambah sub kegiatan yang baru. Nah, baik itu untuk menambah sub kegiatan baru. Langkah berikutnya adalah menghapus sub kegiatan. Nah, untuk menghapus sub kegiatan ya bisa kita lakukan, misalnya ini koordinasi penyusunan dokumen. Kalau misalnya kita ingin hapus, ini ada tombol hapus. Kita klik untuk menghapus sub kegiatan ya. Nanti dia akan dinolkan. Baik, kita asumsikan menghapus sub kegiatan sudah bisa. Kemudian langkah berikutnya ataupun langkah yang ketiga adalah menambah rincian ataupun sub kegiatan. Nah, untuk menambah sub rincian ini dilakukan oleh eselon 4 ataupun staf. Untuk menambah sub rincian, kabit ataupun eselon 3 itu menentukan dulu operator ataupun eselon 4 yang akan menambah ataupun mengubah ataupun mengedit sub rincian. Nah, misalnya ini diklik garis 3 ini ya, untuk men-set eselon 4 yang akan mengedit ataupun menghapus RKA ataupun rincian, kita klik, kemudian klik set operator, kemudian klik tambah user, kemudian pilih siapa yang bisa mengedit RKA nya, misalnya kita buat lagi satu lagi, ini kita klik tambah. Nah, kalau sudah, klik tutup. Ya, baik. Sekarang langkah berikutnya adalah bagaimana cara menghapus ataupun mengedit ataupun menambah rincian ataupun RKA. Kita logout dari eselon 3. Kemudian kita masuk kembali ke sistem informasi pembangunan daerah, login sebagai eselon 4, login. Kemudian pilih 2021. Kemudian klik garis 3 di samping penganggaran, pilih sub kegiatan belanja. Kemudian pilih kegiatan yang akan diubah rinciannya. Kemudian klik garis 3 di samping kanan ini. Kemudian klik detail rincian. Ini dia rincian-rincian yang sudah ada. Kalau mau menghapus rincian, ini ada tombol hapus, tinggal klik. Tapi kalau mau mengedit ataupun mengubah ataupun menambah, ya kita all kan. Misalnya kita ingin melakukan pergeseran, ya misalnya ini perjalanan dinas ke Medan eselon 2 selama 3 hari itu menjadi dari 2 OP menjadi 1 OP. Maka caranya kita cari ke bawah perjalanan dinas. Ya, ini misalnya ini 2 OP, kita mau rubah menjadi 1 OP, maka kita klik edit, pilih objeknya, kita pilih rekeningnya, belanja perjalanan dinas luar daerah, kita ketik perjalanan dinas, ini ada perjalanan dinas biasa, kita lihat kodenya ya, ini 510204010001, belanja perjalanan dinas biasa, kita klik. Kemudian paket pengelompokannya ini kita kosongkan karena pengelompokan belanjanya tidak ada. Kemudian standar harganya kita pilih SSH. Kemudian nama komponennya kita ketik eselon 2 Medan 3 hari. Jelas Medan eselon 2 3 hari yang ini. Ini kita buat lewatkan keterangannya, tidak ada. Kemudian volumenya sebelumnya 2 menjadi 1. Kemudian orang perjalanan, kemudian klik simpan. Baik, sekarang kita lihat dia ini sudah diedit. Ya, dia dari 2 menjadi 1 hari. Lakukan hal yang sama untuk penggeseran-penggeseran data lainnya, ya, menghapus, menambah, mengurangi, lakukan hal yang sama. Nah, untuk menambah ini kita klik standar harga, kemudian kita pilih lagi belanja barang dan jasa kalau misalnya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian rekeningnya kita mau menambah perjalanan dinas biasa,
ya. Kemudian ini kosong, pilih standar harga SSH, komponennya adalah Medan, misalnya eselon 2 4 hari, eselon 2 4 hari ya, misalnya ini eselon 2 4 hari, 1 orang perjalanan, kemudian klik simpan. Nah ya, kita lihat, nah ini sebelumnya 0 menjadi 1. Kalau sudah, lakukan hal yang sama sesuai dengan data-data yang ingin Anda geser ya. Langkah berikutnya adalah melakukan validasi. Baik, kalau sudah selesai dilakukan pergeseran ataupun perubahan RKA, maka langkah berikutnya kita harus memvalidasi, karena pagu validasi semula 219250 dan seterusnya ini sekarang sudah berubah menjadi 20175973. Jadi cara memvalidasinya, kita keluar dari akun eselon 4, kemudian kita login sebagai eselon 2, kita pilih 2021, kemudian kita klik garis 3 di samping penganggaran, klik sub kegiatan belanja, kemudian klik nama OPD kita, kemudian cari nama kegiatan ataupun sub kegiatan yang sudah kita lakukan pergeseran tadi ini. Kemudian langkah berikutnya ini ada, kita geser ke kanan, kemudian ada tanda checklist warna hijau validasi kegiatan. Kita perhatikan ini 21925073, kemudian ini 201 rinciannya. Jadi pagunya masih berbeda karena belum divalidasi. Jadi untuk supaya dia sama, kita klik validasi, kita klik, maka sekarang pagu validasinya sudah berubah menjadi 20175973 sama dengan rincian. Baik, jadi kalau sudah, lakukan hal yang sama untuk sub kegiatan yang lainnya. Kalau misalnya ada perubahan, kalau tidak ada, berarti kegiatan pergeseran anggaran di aplikasi SCPD sudah berhasil ataupun sudah selesai dilakukan. Baik, cara mencetak rincian pergeseran anggaran, kita klik garis 3 di samping penganggaran, klik sub kegiatan belanja, kemudian kita cari sub kegiatan sudah kita lakukan pergeseran. Nih, contohnya ini kita drag ataupun scroll ke kanan, kemudian kita klik garis 3 ini, kemudian kita klik cetak rincian. Nah, kalau sudah, nah ini dia sebelum pergeseran, ini setelah pergeseran sudah muncul angkanya ya. Ini angka sebelum pergeseran, ini angka setelah pergeseran, kemudian selisihnya sebesar ini. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.